Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, ini salah satu persamaan reaksi di mana terdapat fosfor solid ditambah dengan klorin gas menghasilkan fosfor 3 klorin. Nah, di sini bentuknya adalah cairan. Ketika kita memiliki massa untuk fosfor sebesar 1,45 gram dalam keadaan solid, maka yang ditanyakan adalah berapa gramkah eh, massa dari klorin yang dibutuhkan untuk menghasilkan eh, fosfor klorin, fosfor 3 klorin, dan berapakah besarnya atau massa dari fosfor 3 klorin yang diproduksi. Nah, pertama kita harus melihat persamaan tersebut. Apakah telah eh, telah telah seimbang atau belum. Nah, maka dari itu kita harus lihat bahwa di sebelah kiri terdapat 4 fosfor, sedangkan di sebelah kanan hanya ada satu fosfor. Itu artinya belum belum terjadi keseimbangan dari reaksi tersebut. Maka kita harus menyeimbangkannya. Kita harus menulis di ruas kiri ini dengan 4 dikali dengan 4 sehingga keduanya memiliki fosfor sebanyak 4 mol. Nah, kita lihat dari klorin. Di sebelah kiri terdapat 2 klorin, atom klorin, sedangkan di sebelah kanan terdapat 12 klorin karena dikali dengan 4 indeks 4 tadi. Nah, sehingga kita harus mengalihkan klorin di sebelah kiri dengan angka 6 sehingga eh, keduanya menjadi seimbang. Nah, kita telah menyeimbangkan reaksi tersebut. Artinya, kita sudah dapat menghitung berapa massa yang dibutuhkan atau berapakah yang harus mol yang harus kita cari dari persamaan tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah di awal berapakah besarnya mol yang ada dalam mol fosfor 4 solid yang terdapat di reaksi tersebut. Nah, karena mengapa mol ini sangat penting? Karena kita dapat mengetahui berapa gram klorin yang dibutuhkan dengan cara perbandingan molnya. Nah, kita cari di sini kita telah mengetahui massa dari fosfor itu sendiri. Berarti kita harus mencari massa molarnya karena cara mencari mol adalah dengan membagi massa dengan massa molarnya atau mengalihkan massa dikali dengan 1/massa molarnya. Nah, kita lihat fosfor memiliki massa molar sebesar 30,974. Nah, kita dapat tulis massa molar dari fosfor 4 adalah fosfor memiliki massa molar sebesar 30 31, kita bulatkan saja karena 30,947 sangat dekat dengan 31. Sehingga kita dapat bilang bahwa di dalam satu mol atom terdapat 31 gram uh, fosfor di dalamnya. Nah, di sini kita dapat mencari mol dari fosfor itu sendiri. Tapi di sini kita harus mencari tahu berapakah besarnya massa molar untuk fosfor 4. Artinya kita harus mengalihkan massa molar dari uh, satu fosfor dikalikan dengan 4. Nah, jadi hasilnya adalah 124. Ini artinya terdapat uh, dalam satu mol fosfor 4 terdapat 124 uh, fosfor di situ. Ya, terdapat 124 gram. Artinya jika kita memiliki sebuah wadah yang terdapat 1 mol fosfor 4 di dalam, berarti kita memiliki 124 gram. Nah, kita harus di sini kita ingin mencari uh, berapa molkah yang kita dapatkan di persamaan reaksi ini, berapa mol fosfor 4 kah yang kita dapatkan. Sehingga kita dapat mengalihkan 1,45 gram dari fosfor 4 dikalikan dengan 1 mol fosfor 4 dibagi dengan 124 gram atau massa molar yang tadi telah kita cari. Atau biasanya kalau kita mudahnya dengan cara massa dibagi dengan massa molarnya, sama saja kan dengan dikali dengan 1/massa molarnya.
Nah, di sini kita dapat hitung berapa molkah fosfor 4 yang dihasilkan di reaksi tersebut. Kita dapat hitung di sini. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu satuannya untuk gram fosfor 4 sehingga menghasilkan mol dari fosfor 4. Jadi hasilnya merupakan 1,45 mol P4 dibagi dengan 124. Nah, sekarang kita hitung berapakah hasil dari perhitungan ini. 1,45 dibagi dengan 124. Kita bagi dengan 124 dan hasilnya adalah 0,0117. Artinya terdapat mol sebesar 0, ya 0,017 mol dari P4. Nah, di sini kita telah mengetahui berapa mol dari fosfor 4. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah massa dari Cl2 itu sendiri. Artinya, kita dapat mencari perbandingan molnya antara fosfor 4 dengan klorin itu sendiri. Dari persamaan kita dapat lihat perbandingannya dari koefisien yang ada di depan masing-masing unsur. Nah, sekarang kita akan tulis di sini jika kita memiliki 0,00117 mol P4, maka kita maka berapakah banyaknya mol dari klorin ketika kita memiliki 0,0117 mol fosfor 4. Nah, kita tinggal mengalihkannya dengan untuk setiap 6 mol klorin terdapat 1 mol atau kita membutuhkan 1 mol P4. Terlihat dari perbandingan koefisiennya dari persamaan reaksi tersebut, sehingga kita dapat mencoret satuan dari mol P4 itu sendiri. Jadi intinya kita dapat menentukan perbandingan mol itu dari koefisiennya ya, koefisien persamaan reaksi tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita telah menyeimbangkan atau menyamakan koefisien antara tiap unsurnya di persamaan reaksi tersebut. Kita tinggal melihat berapakah koefisien yang ada di depan unsur yang diketahui dan yang ingin diketahui. Kita tinggal kalikan 0,0117 dikali dengan 6, hasilnya adalah 0,07. Nah, kita dapat tuliskan atau bulatkan sebagai 0,07. Artinya, di sini terdapat 0,07 mol Cl2 yang dibutuhkan. Ini maksudnya seperti ini. Ketika kita memiliki mol dari fosfor 4 sebesar 0,0117, maka berapakah mol dari klorin yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan atau untuk berinteraksi dengan fosfor 4 itu sendiri dengan perbandingan koefisien 1:6. Nah, itu dibutuhkan sebesar 0,007 mol Cl2. Nah, sekarang kita telah mengetahui mol dari klorin. Sedangkan yang ditanyakan adalah massa dari klorinnya. Nah, sebenarnya ini sangat mudah dan kita sangat sudah sering mendengar bahwa cara untuk mencari massa dari sebuah unsur yang telah diketahui molnya, kita tinggal mengalihkan molnya dengan massa molar dari unsur tersebut. Di sini kita memiliki klorin sebesar 35,453 massa molarnya. Kita dapat tulis sebesar 35,453 massa molar atomic weight atau massa atom. Nah, sedangkan kita di dalam unsur tersebut terbentuk dengan dua atom klorin. Jadi kita dapat mengalihkan massa molar dari klorin ini dikali dengan 2 karena terdapat 2 atom klorin. Sehingga kita mendapatkan besarnya massa molar yang dibutuhkan untuk klorin tersebut tinggal dikalikan dengan 2.
35,453 dikalikan dengan 2. 35,453 dikali 2 hasilnya adalah 70,906. Oke, kita dapat tuliskan 70,906. Jadi ini merupakan massa molar dari Cl2. Nah, sekarang kita telah mengetahui berapa massa molar dari klorin beserta mol klorin itu sendiri. Sehingga untuk mencari massa dari klorin, kita tinggal mengalihkan 0,07 mol klorin yang dibutuhkan. Kita dapat kalikan langsung dengan massa molarnya, yakni sebesar 70,906. Untuk 1 mol Cl2, kita memiliki untuk setiap mol klorin gas yang dibutuhkan, kita mendapatkan 70,906 gram dari klorin. 70,906 gram. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan 0,07 dengan 70,906. Di sini kita dapat mencoret satuan maaf, kita dapat mencoret satuannya. Sehingga hasilnya adalah kita kalikan 0,007 dengan 70,906. Dan hasilnya merupakan 4,96342 gram. Kita tulis 4,9632 gram atau pendekatnya 4,96 gram. Nah, kita telah mengetahui berapa massa klorin yang dibutuhkan untuk dapat membentuk fosfor 3 klorin. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua adalah berapakah PCl3 yang diproduksi? Berapakah massa dari PCl3 yang diproduksi? Di sini kita tulis terlebih dahulu 4,96 gram lah klorin yang dibutuhkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ini sangat mudah ya. Kita tinggal tahu bahwa ketika kita mencampurkan suatu unsur dengan unsur lainnya, maka total massa dari kedua unsur tersebut merupakan massa yang diproduksi karena tidak menghasilkan unsur lainnya dalam reaksi ini. Intinya, ketika kita telah mengetahui berapa massa dari fosfor 4, massa dari klorin, kita tinggal tambahkan sehingga kita telah mengetahui berapakah banyaknya PCl3 yang dihasilkan. Jadi kita kalikan, kita tambahkan maksud saya 1,45 ditambah dengan 4,96 gram dari klorin. Nah, kita tinggal tambahkan 4,96 kita tambahkan dengan 1,45 dan hasilnya adalah 6,41. Ini artinya massa dari PCl3 yang dihasilkan adalah sebesar 6,41 gram. Seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.